Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Langlan Nabil Prasetyo dengan NIM 245111189. Kenalkan, nama saya Audrey Zana Mutakin dengan NIM 245111200. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli Arya Putra Ritonang dengan NIM 245111218. Perkenalkan, nama saya Runsa Abimanyu dengan NIM 245111217. Kami dari kelompok 2, Fondasi 1, kelas A. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang dinding penahan tanah atau bisa disebut dengan DPT. DPT adalah struktur yang dibangun untuk menahan tekanan tanah lateral agar tidak terjadi longsor atau pergeseran tanah, terutama pada area yang memiliki perbedaan elevasi tanah yang signifikan, seperti pada samping tebing embung. Karena kita kerjainnya titik lokasinya ada di embung. Nah, fungsi dinding penahan tanah pada embung itu ada 3. Jadi yang pertama itu untuk menahan tekanan tanah aktif dari tanggul atau lereng galian. Yang kedua, mencegah erosi dan longsor akibat rembesan air atau hujan. Dan yang terakhir, untuk menjaga kestabilan tanggul atau bendung terhadap gaya air. Nah, embung umumnya dibangun dengan cara memotong lereng alami galian atau menimbun tanggul untuk membentuk cekungan penampung air. Dari kedua kondisi ini menimbulkan bahaya geoteknik. Contohnya untuk bahaya geoteknik itu yang pertama ada longsor lereng. Jadi DPT menahan gaya dorong tanah sehingga lereng tidak mencapai kondisi kritis. Dan yang kedua itu ada erosi permukaan. Nah, peran DPT itu untuk permukaan dinding dapat melindungi lereng dari kontak langsung dengan aliran air hujan atau limpasan. Dari hasil survei, dinding penahan tanah ini teridentifikasi menggunakan material pasangan batu kali. Ini berbeda pada dinding cor yang biasanya memiliki permukaan lebih rata dan menerus dengan pola construction joint yang lurus. Pasangan batu kali ini seperti ini umum digunakan pada DPT embung karena ekonomis dan mudah menyesuaikan kontur lereng yang tidak rata, serta memiliki sifat semi permeabel yang membantu peresapan air secara alami melalui celah antar batu. Dari sisi drainase, banyak pipa PVC yang dipasang berjajar di sepanjang dinding tersusun dalam pola baris horizontal dengan jarak yang cukup rapat. Sistem drainase yang banyak ini merata menunjukkan desain yang cukup baik dalam mengantisipasi tekanan air pori. Tetapi dari hasil survei terlihat bahwa sebagian pipa whip hole sudah dalam kondisi rusak, retak atau lepas dari posisi semula. Tambahan juga pertumbuhan vegetasi liar di puncak dan sepanjang badan dinding dalam jangka panjang berisiko menyebabkan akar tanaman menembus celah antar batu dan mempercepat pelapukan pengikat. Selain itu, tampak juga retakan atau celah vertikal pada beberapa titik sambung batu yang perlu dipantau karena berpotensi menjadi jalur rembesan tidak terkontrol akibat dibiarkan tanpa perawatan. Secara keseluruhan, DPT ini menunjukkan desain drainase yang baik dari sisi kuantitas dan sebaran pipa drainase. Namun aspek pemeliharaan rutin seperti pembersihan pipa tersumbat, perbaikan pipa rusak, dan pengendalian vegetasi perlu menjadi perhatian agar fungsi mitigasi terhadap longsor dan erosi tetap optimal. Pada dinding penahan tanah ini, atasnya memiliki beban jalan yang jarang dilalui oleh kendaraan. Biasanya dipakai untuk berjalan kaki atau untuk berolahraga. Semakin dalam lapisan tanah, lapisan bawahnya akan menahan beban tanah yang ada di atasnya. Berikut merupakan jenis-jenis beban yang ada pada dinding penahan tanah. 1. Beban mati atau dead load. Beban tetap yang berasal dari berat sendiri, struktur dinding, batu kali. Contohnya seperti batu kali, spesi atau mortar pengikat, dan fondasi. Kedua, beban tanah. Merupakan beban dominan pada DPT berupa dorongan tanah aktif di belakang dinding akibat berat tanah timbunan atau lereng itu sendiri. Ketiga, beban hidup, live load. Beban hidup biasanya berasal dari beban kendaraan, alat berat, atau pejalan kaki yang melintas di atas atau dekat dinding. Karena kondisi jalan pada lokasi ini jarang dilalui, beban hidup dapat dikategorikan sebagai beban ringan, misalnya hanya untuk pejalan kaki atau kendaraan ringan sekali. Perhitungan tidak perlu menggunakan asumsi beban kendaraan berat, contohnya seperti truk, alat berat, dan lainnya. Yang terakhir ada beban air. Tekanan air yang bekerja pada dinding, baik dari genangan air embung di sisi depan atau bawah dinding, maupun air rembesan atau air tanah di belakang dinding. Jika sistem drainase atau wood hole tidak berfungsi optimal, beban ini bisa menjadi kritis terutama saat kondisi muka air tinggi. Ya, jadi setelah mendesain ulang, kita mendapatkan 3 FS. Jadi untuk FS pertama itu stabilitas guling. Di angka kita mendapatkan 2,5, di mana hal ini telah memenuhi minimal angka 2. Nah, jadi stabilitas guling inti ini
DPT kita mampu menahan reaksi tanah agar ujung toe-nya itu tidak berputar karena tekanan tanah lateral tersebut. Yang kedua, stabilitas geser. Jadi untuk Fs-nya kita mendapatkan angka 2,1, di mana hal ini memenuhi karena melebihi angka 1,5. Nah, stabilitas geser tersebut menunjukkan DPT kita mampu menahan pergeseran tanah yang ada di belakang DPT. Jadi agar DPT tetap berada di lokasi tersebut. Yang ketiga, Fs stabilitas gaya dukung tanah. Untuk E-nya kita mendapatkan angka 0,01. Jadi hal ini tuh udah memenuhi karena lebih kecil dari angka 0,375. Untuk sigma min berada di angka 26,4. Jadi hal ini juga sudah memenuhi karena melebihi 0. Yang ketiga, sigma max di angka 30,23. Nah, untuk Fs-nya tersebut setelah kita perhitungan menggunakan Q ultimate dari data yang telah diberikan, kita mendapatkan angka 162. Jadi Q ultimate dibagi sama sigma max-nya tersebut. Nah, untuk angka 162 ini telah memenuhi juga karena melebihi angka 3. Jadi untuk stabilitas gaya dukung tanah dapat menunjukkan bahwa tanah di bawah DPT mampu menahan beban DPT tersebut. Cukup. Jadi setelah hasil perhitungan momen maksimal dan sigma maksimal, kami menggunakan profil section Larsen 22 karena kebutuhan profil kita 769. Dengan ini, kami menggunakan Larsen 22 karena cukup dan ringan serta memenuhi persyaratan.